pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, amin. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Kami percaya juga waktu ini adalah waktu yang terbaik bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sungguh baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kalau kami boleh ada kesempatan untuk berkumpul bersama, memuji Engkau, menyembah Engkau saat ini. Kami percaya itu semua bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami saat ini, Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, urapi firman-Mu, bahkan urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan sebentar itu benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan, bukan karena kepikiran kami sendiri, hikmat kami sendiri, tetapi itu semua berasal daripada-Mu. Kau taruh hikmat pewahyuan bagi hamba-Mu, bukakan, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, agar supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya benih firman Tuhan yang akan ditaburkan sebentar itu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi rema bagi kami. Firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Setiap kuasa kegelapan bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa melingkupi tempat ini, bahkan melingkupi setiap hati dan pikiran kami, sehingga fokus kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami siap untuk belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Hingga saat ini kita boleh lagi bertemu satu dengan yang lain ya. Di tahun 2021 ini pertama kali lagi kita berjumpa. Saya percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita
kita boleh sehat sampai hari ini sekalipun pandemi itu sudah setahun ya, tetapi kita semua masih ada sehat sampai hari ini. Itu bukti kasih Tuhan dalam hidup kita ya. Nah, hari ini kalau orang-orang muda mereka merayakan hari Valentine atau hari kasih sayang. Tetapi saya percaya buat kita semua, apalagi umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hari Valentine atau hari kasih sayang itu bukan hanya tanggal 14 Februari, amin. Tetapi setiap hari kita memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Kasih Tuhan Yesus itu terus ada dalam hidup kita, dan kasih itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah saudara, tetapi pagi ini kita akan berbicara tentang mencari Tuhan, saudara. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Mungkin kita akan bilang begini, memangnya Tuhan ada di mana? Oh, apakah kita harus cari Tuhan di gunung atau di gereja saja atau di mana? Sementara Allah itu ada di mana saja, amin. Allah itu roh, dia ada dimanapun kita ada, saudara. Dia tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun orang ada, di rumah, di gereja, di jalan, pokoknya orang di mana saja Tuhan ada beserta kita, amin. Tetapi apa yang dimaksud di sini mencari Tuhan? Nah, saudara, tahukah saudara bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebelumnya Tuhan sudah berfirman, jangan engkau makan buah terlarang itu, karena ketika engkau makan engkau akan mati. Tetapi ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, apakah mereka langsung mati secara jasmani? Tidak, saudara. Malah mereka hidup, kalau Adam 900-an tahun lagi. Tetapi yang Tuhan maksudkan, ketika kita jatuh dalam dosa itu artinya hubungan kita dengan Tuhan terputus. Secara roh kita mati. Artinya kematian itu bukan secara jasmani tetapi secara rohani. Nah, ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, Allah yang berinisiatif mencari manusia. Sebetulnya bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari manusia. Karena apa? Dia mengasihi saya dan saudara, amin. Sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi penebus dosa-dosa kita, agar supaya hubungan kita dengan Tuhan itu bisa diperbaiki. Dia menjadi pendamaian bagi kita, saudara. Sehingga terjadi lagi hubungan antara kita dengan Allah, saudara. Tanpa kita harus lagi menyembelih korban binatang seperti di zaman Taurat, saudara. Ya, bangsa Israel mereka ketika mau berhubungan dengan Tuhan, ketika mereka sudah berbuat salah dan dosa, mereka harus mempersembahkan binatang, saudara. Tetapi ketika Yesus datang, dialah korban sembelihan itu. Dialah darah anak domba yang tidak bercacat itu, yang sudah menebus setiap kita. Tetapi kenapa kita harus mencari Tuhan? Walaupun Tuhan sudah mencari kita, menyelamatkan kita, tetapi firman Tuhan katakan kita harus terus mencari Tuhan. Artinya apa, saudara? Mencari Tuhan artinya kita terus bangun hubungan dengan Tuhan, amin. Jangan sampai hubungan yang sudah diperbaiki itu terputus kembali, saudara. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Kita baca secara bergantian, saudara ya. Saya baca ayat yang cuma 3 ayat. Berarti bergantian, dan ayat 6 tolong baca sama-sama. Firman Tuhan, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan mundur. 2, 3 sama-sama. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi. Betul. Jadi firman Tuhan kali ini berbicara tentang mencari Tuhan.
Nah, pada zaman itu saudara, Amos yang adalah peternak domba saudara, dia dipakai oleh Tuhan menjadi nabi bagi bangsa Israel untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa ini. Waktu itu bangsa Israel sudah terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Tetapi ketika mereka itu terpecah kerajaannya dan kemudian mereka itu, bangsa Israel itu senantiasa jatuh di dalam dosa, mereka senantiasa meninggalkan Tuhan dengan apa? Berpaling kepada Allah-Allah lain saudara. Kalau kita baca di dalam firman Allah yang hidup ya, Alkitab versi firman Allah yang hidup, di ayat 5 itu dikatakan begini: janganlah mencari berhala-berhala Betel, Gilgal atau Berseba, karena orang-orang Gilgal akan dibuang dan orang-orang Betel pasti akan mengalami kedukaan. Ternyata saudara, pada waktu itu bangsa Israel telah berpaling kepada Allah. Mereka berpaling kepada berhala-berhala, mereka berpaling dari Tuhan saudara. Mereka tidak lagi ada hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak lagi mau menyembah Tuhan. Mereka tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan. Tetapi yang mereka cari adalah berhala-berhala yang kelihatan. Mereka ingin ingin menyembah Tuhan yang mereka lihat ya. Ada yang menyembah di gunung-gunung ya, di batu-batu atau binatang saudara. Padahal ada juga patung-patung ya, dewa-dewa. Padahal itu semua bukan Tuhan. Tetapi mereka menganggap itu Tuhan. Itulah berhala bagi mereka. Sehingga mereka diperingatkan oleh firman Tuhan lewat Nabi Amos bahwa Tuhan katakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Apakah mereka waktu itu mati? Secara jasmani mereka masih hidup, tetapi secara rohani mereka mati. Sehingga Tuhan berfirman, carilah aku maka kamu akan hidup. Nah saudara, firman Tuhan ini juga berlaku atas kehidupan kita sampai hari ini. Amin. Karena terkadang secara manusia saudara, kadang banyak orang yang sudah percaya Tuhan, sudah dikatakan Kristen, tetapi kadang mereka hidup jauh dari Tuhan. Sehingga ketika kita ada persekutuan semacam ini, firman Tuhan senantiasa mengingatkan kehidupan kita. Amin. Karena itulah manusia penuh dengan keterbatasan. Kadang-kadang manusia itu kecenderungan hatinya ingin berbuat yang jahat, ingin berbuat dosa, tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu harus terus dikumandangkan untuk mengingatkan, menasihati kita setiap hari saudara. Nah, mencari Tuhan itu berarti setiap hari, seperti saya katakan tadi, kita tidak perlu mencari Tuhan itu nanti hari Minggu datang di gereja itu orang cari Tuhan. Tidak saudara. Seperti kita lihat beberapa waktu lalu, waktu pandemi itu pas merajalela saudara ya, pemerintah melarang kita untuk beribadah di tempat ibadah. Ibadah harus di rumah masing-masing. Apakah kita tidak bisa mencari Tuhan di rumah kita sendiri? Pasti bisa saudara, amin. Karena Tuhan itu adalah roh, dia ada di mana saja, termasuk dia ada di rumah kita, di kamar kita, bahkan mungkin di WC sekalipun saudara. Ketika saudara ada di situ, saudara bisa berhubungan dengan Tuhan saudara. Dia bukan Allah yang jauh, dia bukan nanti orang persembahkan korban binatang sembelihan baru orang bisa berhubungan dengan dia. Tidak seperti pada zaman perjanjian lama. Kita sudah hidup di zaman kasih anugerah Tuhan, sehingga Tuhan Yesuslah yang sudah mengorbankan dirinya supaya kita bisa berhubungan dengan dia kapan saja, di mana saja, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan maksudkan kita setiap hari mencari Tuhan. Artinya jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu terputus hanya karena kita lebih menginginkan perkara-perkara dunia, keinginan-keinginan daging saudara. Tetapi mari kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Lewat apa? Pujian, penyembahan kita saudara. Jangan saudara berpikir mencari Tuhan hanya nanti di gereja memuji Tuhan, itu baru cari Tuhan. Di mana saja Tuhan tempatkan kita, di tempat pekerjaan kita, sebetulnya ibadah kita yang sejati apa? Kehidupan kita saudara. Apakah di tempat
kita bekerja, kita menjadi berkat atau tidak. Ketika kita menjadi berkat di mana saja kita ada, disitulah kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah saudara, kenapa? Pertanyaannya, kenapa manusia itu harus mencari Tuhan? Yang pertama saudara, karena manusia itu adalah manusia yang terbatas saudara. Coba kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13. Yakobus 4 ayat 13 dan 14 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, tahukah saudara bahwa kehidupan kita manusia ini adalah diibaratkan hanya seperti uap. Kalau orang memasak di dapur, apalagi masak air, ketika air itu mendidih, sudah panas, kita membuka panci yang ada airnya itu saudara, maka akan keluar uap. Itulah uap. Pasti kita semua sudah tahu apa itu uap. Nah, ketika dia keluar, cuman sebentar saja kita bisa lihat uap itu. Setelah itu dia sudah tidak kelihatan lagi. Nah, manusia itu diibaratkan seperti itu saudara. Artinya umur kita di dunia ini hanya singkat, hanya sebentar saudara. Berarti manusia ini manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita tidak bisa menambahkan umur kita walau hanya sedetik, semenit ya. Kalau maut itu datang, kita tidak bisa mau tahan saudara. Kemudian coba kita baca lagi di kitab Ayub saudara. Ayub pasal 14 ayat 1 dan 2 dikatakan, Ayub 14 ayat 1 dan 2, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Jadi manusia lagi di sini diibaratkan seperti bunga, ya. Sekarang kan lagi demen bunga ya, dan jangan lagi karena bunga orang jadi masalah saudara. Karena bunga itu juga cuma sebentar saja orang mulia. Memang indah saudara kalau orang rawat ya. Tapi dia juga punya umur, lama-lama dia akan mati juga saudara kalau terlalu lama. Nah manusia diibaratkan juga seperti bunga. Dia berkembang lalu layu. Ada saatnya dia akan layu dan mati. Dan bukan hanya itu, manusia diibaratkan seperti bayang-bayang. Ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Bayangkan, diibaratkan seperti uap, seperti bunga, dan seperti bayang-bayang. Itulah keadaan manusia saudara. Mungkin ada orang dengan sombongnya dia berkata, wow saya kan punya harta yang banyak sampai 7 turunan tidak akan habis. Jadi dia menganggap itulah kekuatan dia. Jabatan menjadi andalan segelintir orang saudara. Tetapi Tuhan mau ingatkan, manusia itu sangat terbatas. Amin. Itu sebabnya kita perlu mencari Tuhan setiap saat dalam hidup kita, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita ya. Daud pun pernah berfirman di dalam kitab Mazmur pun ada Daud bilang begini, seandainya ku tahu ajalku ya, dia bilang ya Tuhan beritahukanlah ajalku. Sama orang pasti orang mau bertanya, Tuhan kapan saya mau mati ya. Tapi itulah Tuhan, kenapa Tuhan tidak mau kasih tahu napa ngoni so antrian toh misalnya. Oh Mama Revo tanggal sekian, Pak Haris tanggal sekian, Ibu Seni tanggal sekian. Kalau orang so tahu tanggal sekian orang mau mati, so pasti orang akan berleha-leha, berfoya-foya. Nanti jo kalau semua mau mati baru orang berdoa sungguh-sungguh. Kadang kan manusia seperti itu. Makanya Tuhan memberikan satu rahasia bagi kita. Kenapa kita tidak tahu orang aja, supaya orang terus hidup bergantung dengan Tuhan, terus mencari Tuhan. Sedangkan
kasih toh kadang orang melenceng dari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan. Bagaimana sejarah nenek moyang mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian tanah Kanan. Toh mereka masih meninggalkan Tuhan. Bagaimana kalau orang tahu orang aja? Ada kalau lagunya siapa itu? Ungu ya. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Saya rasa tidak ada manusia yang kalau normal ya maunya umur panjang, amin. Tidak ada yang mau bilang saya suka semua mati, normalnya. Kecuali kadang ada orang yang so putus asa, sebanyak masalah, so tidak mau menghadapi masalah, dia akan bilang Tuhan angkat doa saya. Tapi pertanyaannya apakah orang so siap, amin. Karena ya seperti nggak tahu kalau jemaat di sini tahu ya, baru-baru ini kami ada duka ya, adik dari Ibu Gladys, Ibu Gembala di Bajugan, masih umur 38 saudara ya, masih cowok. Dia sudah berencana mau menikah bulan Februari ini, tapi akhir Januari dia ada sehat-sehat. Hari Minggu dia masih ada ke gereja saudara, malamnya dia anfal, besoknya dia meninggal. Kami pun kaget karena apa? Mama dari Ibu Gladys sudah sakit, mungkin sudah 3 bulan lebih ya. Mungkin secara manusia itu yang orang bilang, aduh Tuhan semua angkas. Tiba-tiba adiknya yang udah sehat-sehat, itu yang Tuhan duluan angkat. Tetapi bersyukur dia sudah ada persiapan saudara. Ketika minggu itu sebelum dia dipanggil Tuhan, saudara, dia selalu memberi nasihat. Walaupun bukan hanya minggu itu, memang dia orangnya suka menasihati ya. Kalau Ibu Gladys sering dia bilang, Dis, Monica tuh kalau melayani sungguh-sungguh sana. Jadi orang lakukan peribahasa. Monica melayani sungguh-sungguh. Jadi Ibu Gladys, no sungguh-sungguh no. Waktu mamanya sakit-sakit dia bilang begini, Mak, bakuat Pak Tuhan ya, menyerahkan diri Pak Tuhan. Dia bilang berserah Pak Tuhan, karena torang semua ini manusia mau kemana Tre? Dia bilang semua torang mau ke sana, mau mati dia bilang. Jadi dia bilang torang harus siap sedia. Dan ternyata kata-kata itu juga buat dia saudara. Waktu hari Minggu itu kesaksian sedikit, adiknya Ibu Gladys yang bungsu perempuan, dia bilang begini, Mon, Raymond namanya, Mon, ngana jutu masuk gereja. Dia yang bilang sama Nancy, ngana jutu masuk gereja karena kata dia nggak enak badan, dia mungkin rasa kurang sehat. Tapi ini Nancy dia bilang begini, ngana jutu masuk gereja karena ini jam-jam mama mau buang air besar, supaya nanti dia yang urus, dia yang mau bersihkan. Karena kakaknya itu kan laki-laki. Jadi dia bilang, iya kalau begitu biar kita ke gereja. Jadi dia bersiap ke gereja, tapi sebelum itu dia datang ke mamanya dan dia pegang tangan mamanya dan berdoa bersama. Jadi ini Nancy dia mau masuk ke kamar, ada berdoa dalam dua. Ternyata dia ambil tangan mamanya kong berdoa kong DP mama. Nah saudara, Nancy bilang begini, tidak pernah kita lihat orang dua berdoa begitu. Mungkin pernah tapi dia tidak pernah lihat. Waktu itu dia heran, dia ada berdoa di mana. Nah tiba-tiba pulang gereja dia masih ada makan apa semua. Tiba-tiba malamnya dia anfal saudara. Dan besoknya dia sudah tidak sadar dari dia anfal. Ternyata tekanan darah tinggi ya, 220 katanya dia punya tekanan darah. Jadi sudah pecah pembuluh darah. Jadi dia tidak sadar sampai dipanggil Tuhan. Tetapi saya percaya dia sudah mempersiapkan kehidupannya ya. Waktu saat dia mau meninggal, terus dia kasih nasihat sama mamanya, sama adiknya, kakaknya, Bu Gladys ya. Itulah manusia saudara. Padahal boleh dikata mungkin dia secara manusia mau bilang dia itu tulang punggung keluarga, sangat-sangat suka membantu keluarga. Dia yang biayai keluarganya saudara sebelum dia mau menikah ya. Dan memang
dia sudah pacaran 8 tahun saudara, tapi ditunda-tunda pernikahannya. Tiba-tiba sudah rencana fix, dia bilang mau menikah Februari, tiba-tiba ternyata rencana manusia kadang bukan rencananya Tuhan. Itulah kita manusia terbatas saudara. Mungkin kita sudah berencana ini dan itu ke depannya, tetapi kadang itu bukan rencana Tuhan. Apalagi ajal kita saudara, kita tidak pernah tahu. Yang harus kita kerjakan sebelum kita dipanggil Tuhan adalah terus mencari Tuhan, amin. Terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan, ya, ada terus hubungan dengan Tuhan saudara. Saudara di tempat ini walaupun ibadah 1 minggu 1 kali ya, tetapi kan setiap hari kita bangun hubungan dengan Tuhan, amin. Bukan nanti 1 minggu 1 kali di gereja baru orang ada hubungan dengan Tuhan. Setiap hari, mau bangun pagi, mau tidur saudara, serahkan seluruh hidup kita. Karena orang tidak tahu, ada orang yang kalau kok di Maranatha ya, di Pontoli, dia tidur, bangun pagi orang mau kasih bangun, so meninggal. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir, iya ya, orang tidur kan orang soalnya tidak sadar, kali bisa dipanggil Tuhan, orang tidak pernah tahu. Itulah keterbatasan kita manusia. Kita itu hanya seperti uap, hanya seperti bunga, hanya seperti bayang-bayang. Tapi seperti yang saya sampaikan lalu, bahwa walaupun umur kita hanya seperti uap saudara, tetapi uap juga itu ada gunanya, amin. Uap itu kalau orang, ada kan sering di FB itu orang bilang kalau mau lawan itu virus corona, seringlah kasih uap di hidung dengan di mulut. Jadi kalau orang teru air, ada kan tuh ceret yang mulut begini, pas dia uap boleh orang dia hirup di uap, atau so ambilnya tuh air. Kalau saya taruh di palu-palu, dia hirup di uap supaya katanya bisa membunuh virus corona saudara. Karena corona itu mulai dingin, mesti hangat-hangat. Nah, uap itu juga berguna untuk apa? Kalau di PLN ada yang namanya pembangkit listrik tenaga uap. Jadi dengan uap itu bisa menghasilkan tenaga listrik yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu artinya kehidupan kita sekalipun umur kita mungkin hanya singkat di dunia ini ya. Jadi masalahnya bukan seberapa lama kita hidup, tetapi ketika kita hidup di dunia ini, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan, amin. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Apakah kita sudah berbuah, bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, di gereja, bahkan untuk Tuhan. Kita bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan lewat kehidupan kita saudara. Nah itulah kenapa kita harus mencari Tuhan, karena kita manusia yang sangat terbatas. Kemudian yang kedua, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Coba kita lihat di Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 5. Pengkhotbah Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, kenapa kita harus terus mencari Tuhan dalam hidup kita? Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa saudara. Sekalipun kita punya segala-galanya, itu bukan jaminan bagi setiap kita. Karena saudara, kalau di dalam kitab Lukas ya, Lukas 12 ya, coba kita baca sebentar. Lukas 12 mulai ayat 16 saya bacakan ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.
Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kita lihat saudara, Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Ada orang yang kaya, ya. Dia mengandalkan kekayaannya. Dia bilang, saya punya harta yang banyak tertimbun untuk beberapa lama, saudara, sehingga dia merombak lagi lumbungnya, membangun yang lebih besar untuk menyimpan hartanya, saudara. Tetapi apa yang terjadi malam itu juga, kalau Tuhan mau ambil apa yang dapat dilakukan oleh manusia, amin, saudara. Jadi di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Sekalipun orang mau berusaha bagaimana, kalau Tuhan tidak berkehendak maka tidak akan terjadi, saudara. Oleh sebab itu, mari kita terus mencari Tuhan, perkenanan Tuhan, agar supaya apa yang kita rencanakan yang tentunya sesuai kehendak Tuhan, saya percaya akan menghasilkan, amin. Kemudian yang ketiga, saudara, kenapa kita harus mencari Tuhan? Di dalam ayat pembacaan kita tadi, di dalam Amos 5 dikatakan ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Tuhan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, ketika kita mencari Tuhan, kita akan hidup, amin. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Supaya kita tidak mati, saudara, secara rohani. Kita akan mendapatkan kehidupan, ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, amin. Itu yang Tuhan maksudkan. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, amin. Bukan hanya di dunia ini kita diberkati, saudara. Kalau mau bicara berkat jasmani, orang dunia pun banyak yang kaya, saudara. Banyak yang diberkati, saudara, karena mereka berusaha. Tetapi apa gunanya kita memperoleh seluruh harta dunia tapi jiwa kita binasa, betul? Tidak salah orang mau jadi kaya, tetapi bukan itu yang utama, saudara. Kalau orang boleh diberkati di dunia ini, puji Tuhan, saudara. Tetapi kita terus mencari Tuhan, karena di dunia ini kita hanya sementara, amin. Yang terlebih penting adalah kehidupan kekal nanti, saudara. Karena itu kekal artinya tidak ada batasnya. Kalau di dunia ini kita masih terbatas umur berapa? Paling tinggi orang, kalau firman Tuhan katakan 70 sampai 80. Kalaupun selebih lagi bonus lagi, ya. Mungkin ada yang sampai 100 lebih. Tapi jarang, saudara. Kalau sekarang sejarang, karena setahu banyak penyakit. Banyak makanan-makanan yang tercemar, yang membuat manusia itu umur pendek, ya. Tetapi saudara, yang terpenting adalah kehidupan kekal. Bukan berarti orang tak mau jaga orang hidup di dunia ini secara jasmani, tidak juga. Tuhan kasih hikmat bagaimana orang menjaga kesehatan, saudara, ya. Tetapi yang Tuhan mau kita terus mencari Tuhan supaya kita memperoleh hidup yang kekal itu. Bukan berarti orang memang sudah ditebus oleh darah Yesus, orang semua memperoleh keselamatan itu, saudara. Tetapi kita harus terus mengerjakan keselamatan itu, amin. Agar supaya kehidupan kekal yang sudah Tuhan janjikan itu benar-benar menjadi milik kita semua, amin, saudara. Saudara, seperti saya bilang tadi, ya, adik dari Ibu Gladys meninggal 2 hari kemudian, setelah dia dikubur, ya, 2 hari kemudian mamanya juga meninggal, saudara. Tetapi waktu mamanya meninggal, kami semua sudah siap, karena mamanya sendiri bilang,
Galejo itu lubang kubur 2 karena katanya dia sudah mau ikut. Dan memang sampai nafas terakhir saudara, dia memang sudah detik-detik dia mau dipanggil Tuhan. Ibu Gladys ceritakan karena dia jaga terus. Mamanya bilang begini, aduh Tuhan, dia bukan aduh, dia bilang, oh Tuhan semua angka apa kita, Tuhan semua angka kita. Dia bilang begitu, terus dia bilang haleluya, haleluya, sampai habis nafas dengan menyebutkan haleluya. Jadi kami percaya bahwa dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara, walaupun orang heran, aduh cuma kata udah baku ikut, tapi itulah kuasanya Tuhan. Kita tidak bisa mau pele ya, ketika Tuhan mau ambil seseorang, orang tidak bisa pele saudara. Orang tidak bisa mau pele, maksudnya tidak bisa mau tahan ya. Sekalipun banyak harta, coba orang lihat waktu mantan Bupati Mitra ya, orang kaya saudara, mau berobat kemana pun bisa, banyak uang. Tetapi kalau memang sudah saatnya dipanggil Tuhan, saya lihat di Jakarta dia didoakan oleh Ibu Lasna yang pernah datang ke Toli-Toli berapa kali. Saya bilang, mau orang susah, orang miskin, orang kaya sekalipun, kalau memang Tuhan so berkehendak mau panggil, manusia tidak bisa menahan. Amin. Oleh sebab itu kita terus mencari Tuhan saudara, karena kita terbatas dan tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Kemudian kita cari Tuhan terus supaya kita bisa hidup. Artinya kita memperoleh hidup yang kekal itu. Kalau secara jasmani tidak penting berapa lama orang mau hidup di dunia ini, yang penting apakah selama kita hidup kita mempermuliakan Tuhan. Kemudian kalau kita baca janji Tuhan itu bukan hanya hidup kekal nanti saudara, ada juga janji-janji Tuhan ketika orang mencari Tuhan. Di bumi ini juga kita akan mendapat upah saudara. Coba kita baca di dalam kitab Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Dia memberi upah saudara, baik upah di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal saudara. Jadi kalau orang mencari Tuhan, itu sudah pasti orang itu punya iman. Amin. Kalau tidak punya iman, dikatakan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita baca lagi saudara di dalam kitab Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Jadi kabar baiknya kita bukan cuma dijanjikan hidup kekal saudara, tetapi ketika kita hidup di dunia ini pun Tuhan menjamin hidup kita, Tuhan memelihara hidup kita, tidak ada kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Kemudian di dalam kitab juga Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dalam keadaan apapun saudara, ketika kita pun dalam prosesnya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita saudara. Dan yang terakhir saudara, kita baca ayat di dalam kitab Yesaya 55 ayat terakhir, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi saudara, kita harus terus mencari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Artinya bukan berarti dia ada waktunya tidak bisa ditemui. Maksudnya ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita tidak bisa cari Tuhan. Amin. Selama kita masih hidup, masih bernafas di dunia ini, itulah
waktu kita untuk mencari Tuhan, karena ada saatnya kita tidak bisa lagi mencari Tuhan, yaitu kalau kita sudah tidak bernafas lagi, saudara. Oleh sebab itu, selama kita masih diberikan kesempatan, mari kita terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai di sini firman Tuhan kita pada siang hari ini. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Kalau pujian.
Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Apapun keadaanmu, Dia Allah yang selalu setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin kadang-kadang kita merasa Tuhan itu jauh dari hidup kita. Ketika kita dalam persoalan dan pergumulan yang berat, kita merasa Tuhan tidak menolong kita. Tetapi ketahuilah Dia Allah yang selalu setia menemani kita. Tetapi terkadang Dia izinkan masalah terjadi dalam hidup kita untuk memproses setiap hidup kita, agar supaya kita terus mencari Tuhan dalam hidup kita, terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah datang menasihati setiap kami Tuhan, mengingatkan setiap kami untuk kami senantiasa mencari Engkau Tuhan, untuk kami terus hidup di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, jika terkadang kami jauh dari Engkau Tuhan. Sesungguhnya Engkau senantiasa merindukan kami untuk selalu ada dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Kami hanya berserah kepada rancangan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau senantiasa merancangkan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biar iman mereka semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Mereka semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Semakin menjadi berkat dimanapun mereka ada. Mereka boleh membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah lewat kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kualitas iman layak Engkau tuntut dari setiap kehidupan kami. Engkau terus memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, baik secara jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Mereka terus mencari Engkau dimanapun mereka ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang menjadi masalah pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, baik di tengah-tengah rumah tangga mereka, di tengah-tengah hidup bermasyarakat, berjemaat, biarlah Tuhanlah yang menjadi jawaban atas kehidupan mereka. Pergumulan apapun yang mereka hadapi, Engkaulah jawaban dalam hidup mereka Tuhan. Biar mereka tetap kuat di dalam Engkau ketika mereka menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati apapun yang menjadi usaha pekerjaan daripada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau terus membukakan tingkap-tingkap langit sorga, memberkati mereka Tuhan. Persembahan juga yang sudah kami berikan diberkati oleh Tuhan, biar boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kalau mungkin ada jemaat-jemaat yang saat ini berada dalam keadaan sakit Tuhan, berdoa dalam nama Yesus, biar jamahan Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi susah Engkau hiburkan Tuhan, yang bimbang Engkau teguhkan iman mereka Tuhan, yang mengalami kekurangan Engkau cukupkan di dalam nama Yesus, bahkan hidup berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami semua yang sudah hadir, kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dengan berkat firman-Mu. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Biar keamanan kesejahteraan terus Engkau limpahkan atas bangsa kami Tuhan. Kerajaan Allah ditegakkan atas bangsa kami Indonesia. Setiap masalah-masalah yang dihadapi bangsa kami Tuhan, baik itu masalah kesehatan, pandemi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus, biar pandemi ini segera berlalu dan kami boleh hidup tenang Tuhan. Kami boleh lagi hidup aman, tentram. Kami boleh menikmati lagi suasana-suasana yang seperti sedia kala Tuhan. Kami boleh bebas beribadah, bebas berjumpa satu dengan yang lainnya Tuhan.
keputusan yang diambil oleh pemerintah kami untuk mensejahterakan masyarakat yang ada, biar itu semua berasal daripada keputusan-Mu Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa kami lewat pemerintah kami. Terima kasih Bapa, program-program pemerintah yang ada semua diberkati Tuhan. Indonesia semakin dipulihkan, semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih gereja-gereja yang ada juga Tuhan dimanapun berada. Biar gereja-gereja boleh menjadi wadah untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji nama-Mu. Biar Roh Kudus terus Engkau curahkan, mengurapi setiap kami semua Tuhan, di dalam pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan akhiri oleh kita. Mari kita bangkit berdiri dengan menyanyikan satu pujian. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sorak-sorai yang bagi Allah kita. Haleluya. Benar Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat ibadah yang sudah kami lakukan pada siang hari ini. Biar apa yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu itu boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Itu boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat sejahtera daripada-Mu. Sukacita, damai sejahtera Allah mengalir bagi setiap kami Tuhan. Baik kami jemaat di tempat ini akan pulang ke rumah, bahkan kami juga yang akan kembali ke Toli-Toli. Tuhan senantiasa memberkati perjalanan kami Tuhan. Kau lindungi kami dalam perjalanan, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami selamat sampai di tujuan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat ini menjadi milik kita semua mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan kita datanglah. Kita yang sudah diberkati Tuhan dan mengasihi Tuhan bersama katakan